Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun pembelajaran dalam pandemi seperti ini, kita tidak bertatap muka, meskipun hanya bertatap maya, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Hari ini pembelajaran kita yang berikutnya sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu bab pidato. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ya, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang materi laporan teks hasil percobaan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masuk dalam pidato persuasif. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku paket Bahasa Indonesia, yaitu bab pidato pada halaman 34 sampai halaman 45, yaitu tentang pengertian pidato persuasif dan tentang struktur teks pidato. Baiklah, untuk memperjelas pembelajaran hari ini, kalian bisa menyaksikan atau mengamati tayangan-tayangan atau tampilan PPT berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kalian harus melihat buku paket pada halaman 34 dan seterusnya tentang teks pidato. Pidato atau orasi pada hakikatnya merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan orang banyak atau di depan umum. Biasanya yang disampaikan oleh orator atau orang yang berorasi bisa berupa pendapat, gagasan informasi, atau pesan-pesan tertentu. Dan biasanya merupakan jalinan komunikasi antara pendengar dengan orator, sangat ditentukan sekali oleh vokalnya, intonasinya, dan ekspresinya. Pidato akan menarik apabila sang orator atau orang yang berorasi mampu menyampaikan isi pidato dengan vokal yang jelas dan lantang, intonasi yang tepat, seperti nada, tempo, dan jeda. Selain itu juga, orator juga dapat memainkan ekspresinya seperti roman atau mimik wajah, kontak mata, gestur, atau gerak-gerik tubuhnya. Apa juga pengertian dari teks pidato persuasif? Jika kita lihat tayangan, bahwa teks pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapatnya, gagasannya, dan alasan yang jelas dan masuk akal, serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Jadi, itu adalah pemahaman tentang apa itu pidato dan apa itu pula pidato teks persuasif. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang struktur teks pidato. Struktur teks pidato yang ada pada tampilan berikut, bahwa struktur teks pidato itu terdiri dari 3, adanya pembukaan pidato, isi pidato, dan yang terakhir adalah penutup pidato. Jika kalian buka buku paket halaman 45, tertulis pula bahwa struktur isi pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi, yang kedua, tahap argumen, dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Jika kita simpulkan, sebenarnya isinya
sama saja ya. Baiklah, akan kita bahas secara detail tentang struktur pidato ini. Yang pertama adalah pembukaan pidato. Dalam pembukaan pidato harus memuat 3 unsur. Yang pertama adanya salam pembuka. Yang kedua adanya ucapan atau sapaan penghormatan. Dan yang ketiga adanya ucapan rasa syukur. Baik, akan kita bahas tentang salam pembuka. Salam pembuka biasanya disesuaikan dengan situasi waktu dan latar belakang pendengar atau audiens. Misalnya, jika pidatonya itu dilaksanakan pada pagi hari, tentunya sang orator akan mengucapkan selamat pagi. Begitu pula jika siang hari akan mengucapkan selamat siang, dan jika malam hari mengucapkan selamat malam. Jika dilihat dari latar belakang pendengar atau audien yang hadir, akan dilihat jika seluruh audien yang hadir semuanya beragama Muslim, tentu akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jika ada campuran yang Muslim dan yang non-Muslim yang hadir atau yang mendengarkan, tentunya sang orator akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang beragama Muslim, dan yang non-Muslim akan mengucapkan misalnya salam sejahtera dan sebagainya. Yang kedua, dalam pembukaan harus ada unsur ucapan atau sapaan penghormatan. Ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan sang orator kepada pendengar atau audiens. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial akan diberikan ucapan atau sapaan penghormatan terlebih dahulu. Misalnya, dalam berpidato yang hadir atau pendengar atau audiens terdiri dari beberapa jabatan pemerintahan, aparatur pemerintahan, misalnya ada bupati, ada camat, ada lurah, ada RT, dan ada warga sipil biasa. Tentunya sang orator akan menyapa terlebih dahulu. Begini contohnya. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Lurah, Bapak RT, dan semua yang hadir. Gitu biasanya urutannya ya. Jadi akan memberikan ucapan penghormatan kepada yang lebih tinggi jabatannya dulu. Yang ketiga adalah bahwa dalam pembukaan pidato harus ada ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya, sehingga sang orator dan pendengar yang ada sudah dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri acara tersebut. Itulah pembahasan mengenai pembukaan pidato. Yang selanjutnya adalah isi pidato. Isi pidato merupakan bagian inti dari sebuah pidato. Pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan biasanya berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan orator pada bagian isi pidato ini. Orator akan menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapatnya, gagasannya, ataupun pesan yang ingin disampaikan. Dan intinya adalah membujuk atau mengajak orang yang mendengarkan atau audien mengikuti apa yang ingin disampaikan dalam pidatonya. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang terakhir yaitu penutup pidato. Di mana dalam penutup pidato ini harus ada beberapa unsur, di antaranya adalah harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Harapan biasanya disampaikan berupa gagasan dan pesan.
yang tentunya bermanfaat bagi pendengar atau audiens. Untuk permohonan maaf, setiap orang akan mengakhiri pidatonya atau orator tentu akan mengucapkan permintaan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kehilapan. Biasanya seperti ini contohnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya atau pidato saya. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih. Orator selalu akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada pendengar yang telah rela meluangkan waktunya untuk ikut mendengarkan pidatonya. Biasanya ucapan terima kasih ini tidak boleh terlupakan. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup pun disesuaikan dengan salam pembuka yang sebelumnya atau yang disampaikan di awal pidatonya. Jika mayoritas muslim harus mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada juga yang non-muslim mengucapkan salam sejahtera. Demikianlah penjelasan Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua, terutama kelak jika kalian sudah terjun ke masyarakat. Demikianlah apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih banyak belajar lagi tentang pidato ini, ya. Semoga kelak bermanfaat jika sudah terjun ke masyarakat. Akhir kata Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.